Cerita horor kiriman dari Yanda. Ini ceritanya pas gue masih kecil. Lupa umur berapa. Seingat gue sih belum masuk SD. Jadi kampung gue tuh kampung paling ujung di Sumatera Barat. Sekeliling kampung masih hutan lebat. Dan pas waktu itu jalannya masih tanah liat. Sekarang sih udah jalan aspal dan bagus gitu. Nah gue tuh beberapa hari kebelakang tuh sering banget mimpi serem. Jadi malam pertama gue itu tidur di tengah antara ayah dan uma gue. Uma itu ibu. Pas tengah malam gue kebangun karena gue denger suara band. Kalau di kampung sih namanya orkes gitu. Padahal di kampung tuh gak ada acara. Dan kampung tuh letaknya tuh di tengah hutan. Jadi gak mungkin banget ada acara-acara kayak gitu. Nah ternyata ayah dan uma tuh kebangun juga dia dan denger. Kata ayah, itu sih jin yang lagi pesta. Musiknya sumpah, musiknya bagus tapi suara penyanyinya gak jelas. Ih serem banget ya sih. Nah karena kejadian kayak gitu udah sering, nah gue bisa tidur lagi lah dengan mudah. Nah malam keduanya gue mimpi buruk lagi nih. Gue lagi duduk di depan rumah tetangga gue sambil ngobrol sama yang punya rumah. Tiba-tiba ada gondorwo dan ada tanduknya. Matanya merah. Dia keluar dari dalam lubang depan rumah tetangga gue. Dia cuma ngejar gue doang pokoknya. Pas di mimpi tuh tangannya udah deket sejengkal lagi. Gue udah dapet pokoknya. Kata emak gue sampai ngigo dan keringetan. Mungkin karena kecapean gue kali ya lari dikejar gondorwo. Gue dibangunin dan ditanya mimpi apa. Gue cerita dan dibacain Al-Quran sama ayah paginya. Gue dapat cerita gitu kan. Kalau di depan rumah tangga gue tuh emang ternyata ada lubang dan ada penghuninya juga. Jadi tuh lubang itu tuh tempat yang mata air keluar langsung dari dalam tanah gitu. Dan itu related banget, nyambung banget sama cerita mimpi gue gitu. Padahal gue sebelumnya nggak tahu ada lubang di situ. Wah, parah serem banget sih. Nah, malam ketiganya ceritanya kayak gini. Tetangga gue tuh ada yang sakit dan dibawa ke kota buat berobat. Tapi akhirnya dia tuh meninggal karena kota dan desa gue tuh jaraknya jauh gitu. Dah, pas akhirnya meninggal mau dibawa kan ke rumah, ke desa nih. Tapi karena jaraknya jauh jadi nyampenya tuh kayak malam gitu. Kayak larut-larut malam gitulah. Nah kebetulan malam itu tuh hujan lebat, deres banget. Keadaan jalan tuh masih kayak tanah liat, jalanan licin, becek. Mobil motor tuh gak bisa lewat. Terpaksa warga kampung kerjasama buat gotong mayat tuh pakai kayu sama kain sarung. Serem banget gak sih? Sedih banget, parah. Jalan pas waktu itu kampung kayak ada 9 kilo dari jalan aspal. Bayangin. Wow, jauh banget kan. Jadi karena dapat kabar kalau mayatnya sampai tengah malam, makanya gue sama orang tua gue tidur dulu aja. Nah pas sudah tidur gue mimpi lagi. Mimpinya persis sama malam kedua dengan makhluk yang sama gondorwo itu. Gue dikejar-kejar lagi sampai bener-bener keringetan. Dan akhirnya gue kebangun dan langsung berdiri di atas kasur. Pas gue lihat keluar kayak ada ventilasi gitu. Di luar tuh terang banget. Jadi orang di rumah tuh kalau malam pakai lampu pelita. Lampu pelita tuh kayak lampu Petromax, tau gak sih, yang orang dulu belum ada lampu. Ternyata orang yang gotong mayat tuh lagi pada kayak di depan rumah gue gitu lewat. Terus gue bangunin orang tua gue dan cerita lagi kalau gue mimpi yang sama hari kemarin gitu. Sumpah gue bener-bener susah tidur semenjak itu kejadian. Nah jadi semua ini tuh adalah berawal dari sebuah kejadian di hari pertama gue sebelum gue mimpi buruk. Ini cerita serem banget sih. Jadi gini ceritanya.
kenapa gue sering mimpi buruk tuh hari pertama gini. Pokoknya itu kayak masih pagi banget, gue baru bangun tidur, kayak masih remang-remang gitu. Jadi gue kamar mandi gitu. Jadi kalau dulu itu pakai sumur ya, dan itu ada di belakang rumah gitu. Dan gue mau ke sumur, kebetulan lewat dapur kan, dan itu masih remang-remang. Biasanya sih emak gue udah masak tuh, tapi pagi-pagi tuh kayak gak ada gitu. Kebetulan pintu dapur belakang tuh langsung berhadapan dengan sumur gitu. Tapi jalan dulu, pas gue lihat ke sumur, kayak gue karena baru bangun tidur gitu kan, mata gue juga takut kayak salah lihat gitu ya kan. Gue lihat ke sumur, dan di samping sumur tuh ada cewek pakai baju hitam panjang gitu bajunya, lagi duduk di atas pohon pisang yang udah ditebang, dan pohon pisangnya kayak udah mulai busuk, ada airnya gitu. Kukunya panjang banget sumpah, dan jari-jarinya tuh keriput hitam gitu, dan rambutnya panjang nutupin wajah sampai lutut. My God, sumpah gue merinding lagi ceritain. Karena gue masih kecil dan gue gak tahu apa-apa, gue kira tuh emak gue. Dan gue panggil, tapi kok dia gak jawab, "Uma" gitu. Dia gak jawab, karena gue masih penasaran. Gue kira itu tetangga gue kan, yang kebetulan tiap pagi juga ngambil air sumur juga gitu. Gue panggil juga, kok gak ada jawab juga gitu. Harusnya mereka jawab panggilan gue. Terus wah, itu gue udah takut banget sumpah. Gue langsung madep belakang, dan ketika gue balik nengok ke belakang lagi, gue nengok ke arah sumur itu lagi, damn, udah gak ada, hilang. Setelah itu gue ke depan, ternyata emak gue lagi nyiramin bunga di depan rumah. Wah, parah, serem banget sih. Akhirnya gue cerita sama emak gue, dan semenjak kejadian itu gue jadi mimpi seram terus. Dan sampai tahu gak sih, gue tuh dibawa ke orang pinter gitu, bener-bener untuk dimandiin. Tapi sampai sekarang alhamdulillah udah gak ada lagi sih. Udah gitu aja. Thank you.